علينا إنك أنت السميع العليم. أما بعد hadirin jamaah masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan saya berikan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada dalam hari ini kita semua masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri aktivitas kita setiap malam Senin bahwasanya di Masjid Miftahul Jannah mengadakan kajian berpokok yaitu kita fikih dengan harapan mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam adalah kita tetap tercurahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita khususkan ke mu'aliyah kitab Fathul Qorib Insyaallah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dengan belajar kita Fathul mendapatkan pemahaman serta manfaat dan juga berkah buat kita semua. Dan juga Fatihah yang kedua mari kita khususkan kepada saudara kita yaitu Ustaz Muhammad Yusuf, dengan harapan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan terima ibadahnya, sehingga Allah masukkan min ahli jannah, tergolong sebagai ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi khulqiyyatin sholih wal hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i amri al mursalin والصحابة والقوم التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وسمح خصوصا إلى ببركة عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسبح إلى المرحوم Bapak Ahmad Yusuf, Allahumma ighfir lahu warhamhu fi qawmi, Allahumma ajil rahmatahu wa rahmatuhu min ahlina ila Allah Muhammadan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa maddana bihi bi amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awali wa ma yajuzu. Faslun fasol fi bayani ma yahrumu isti'maluhu, di dalam menjelaskan sesuatu yang haram isti'maluhu, penggunaannya, minal awali, daripada wadah, wama, dan sesuatu yajuzu yang boleh. Wa bada'a bil awwali faqala, wa bada'a, dan musannif mengawali wala yajuzu, dan tidak boleh, fi ghairi daruratin, dalam ketidakadaan darurat, dalam kondisi tidak darurat, dirojulin, bagi seseorang laki-laki, au imro'atin, atau perempuan, isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awali, daripada tempat-tempat atau wadah-wadah, ad-dhahabi, dari emas, wal fiddati, lan perak, la fi akli wala fi syurbi wala ghairihima. Tidak boleh fi akli, wadah itu buat makan, wala fi syurbin, dan juga tidak boleh buat tempat minum, wala ghairihima, dan juga tidak boleh meskipun selain daripada tempat buat makan maupun minum. Ini menjelaskan sesuatu yang diharamkan apabila menggunakan tempat, dan sesuatu yang dibolehkan untuk menggunakan wadah. Yang pertama, tidak boleh kalau bukan dalam keadaan darurat bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, menggunakan tempat yang mana tempat itu terbuat daripada emas dan perak. Menggunakan tempat emas dan perak itu diharamkan kalau bukan dalam keadaan darurat. Baik tempat itu untuk makan maupun tempat itu untuk minum. Dan juga selain tempat buat makan maupun tempat minum itu juga diharamkan kalau bukan dalam keadaan darurat. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, dan sebagaimana yahrumu, akan diharamkan, isti'malu ma dzukira, penggunaan sesuatu yang disebutkan tadi, yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asahhi, wakama, dan sebagaimana yahrumu, diharamkan, isti'malu ma, penggunaan sesuatu dzikra yang telah disebutkan tadi, yahrumu, diharamkan,
ittikhaduhu menyimpannya min ghairi istimali fil asahhi tanpa digunakan, artinya menyimpan tanpa digunakan itu juga diharamkan menurut pendapat yang sah atau yang umum. Menggunakan tempat itu dari emas maupun dari perak itu diharamkan, baik dipakai maupun disimpan. Jadi intinya kita tidak boleh kalau bukan dalam keadaan darurat memakai wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak, baik itu tempat buat makanan maupun minuman, atau misalnya buat tempat nampung air atau buat tempat, ya intinya buat tempat barang, itu tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Meskipun itu disimpan, apalagi dipakai. Jadi kaul yang sah, meskipun disimpan itu tetap juga diharamkan. Wa yahrumu aidon, dan juga diharamkan al-ina'ul mattaliu bidhahabin aw fiddatin, dan juga diharamkan tempat yang ditambal dengan emas aw fiddatin atau dengan perak, artinya disepuh. Tempat yang disepuh atau dikrum dengan emas dan perak itu juga diharamkan. In hasulah, ketika menghasilkan minat ila isyai'un, in hasulah binat tila isyai'un bi'ardihi 'alan nar, dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah, seandainya kalau dibakar di atas api. Jadi kalau seandainya bahan dasarnya besi biasa terus disepuh dengan emas yang benar-benar emas atau perak, itu juga diharamkan. Intinya seperti itu. Wajuzu, dan boleh istimalu inain, menggunakan tempat wairihima selain daripada keduanya, yaitu emas dan perak. Ai wairi dhahabi wal fiddati, artinya bukan emas dan perak, minal awani, dari wadah-wadah an-nafisatin kainatin yakutin, selain daripada emas dan perak itu diperbolehkan, meskipun ibaratnya wadahnya itu terbuat dari yakut sekalian, yang penting intinya bukan emas dan perak. Wa yahrumul ina'u, dan juga diharamkan wadah al-musabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan bizinatin,
juga diharamkan menggunakan wadah al-mudabbab yang ditambal bidubbati fiddatin kabiratin, dengan tambalan yang banyak yang terbuat daripada fiddah atau yang terbuat daripada perak. Kabiratin urfan bizinatin, dengan tujuan untuk berhias, artinya dengan tujuan buat dipajang. Jadi menyepuh atau menambal wadah yang tambalannya itu terbuat dari perak yang berukuran besar, itu juga diharamkan apabila tujuannya untuk kesombongan. Fa'in kanat kabiratun lihajatin, apabila adanya itu, banyaknya itu karena adanya hajat jazah, maka boleh ma'al karoha, tapi melainkan dimakruhkan. Au sohirotin orfan, atau tambalannya itu kecil, ukurannya itu kecil, bizinatin, untuk menghiasi wadah tersebut, kulihat, maka dimakruhkan. Au lihajatin, kalau seandainya adanya hajat, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan. Menambal wadah dengan tujuan dan maksud buat perhiasan itu diharamkan. Kalau tambalannya itu kecil untuk hiasan, maka dimakruhkan kalau tidak ada hajat. Kalau ada kebutuhan memang harus ditambal, misalnya dengan fiddah tersebut, dengan perak tersebut, para tokoh, maka tidak dimakruhkan. Amma dhabbatat dahabi, adapun tambalan dengan emas, fatah rumuh, maka diharamkan mutlakon, secara mutlak. Kama sahahahun Nawawi, seperti yang telah dijelaskan atau disahkan oleh Syekh Imam Nawawi. Kalau seandainya tambalannya itu terbuat daripada emas wadah tersebut, maka tidak ada toleransi, itu diharamkan secara mutlak. Jadi kesimpulan daripada bab ini, tidak diperbolehkan atau diharamkan memakai wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Terus yang kedua, wadah juga yang disepuh dengan emas dan perak juga diharamkan. Nah, yang ketiga, wadah yang ditambal dengan perak, kalau peraknya itu yang buat tambalan itu banyak, itu dimakruhkan. Kalau adanya hajat atau kebutuhan memang harus tambal pakai perak, misalnya wah obat apa segala macam, yang penting ada kebutuhan di situ, bukan semata-mata karena kesombongan buat perhiasan, buat pajangan, maka di situ dimakruhkan. Kalau seandainya niatnya karena untuk dipajang, buat hiasan, maka itu
diharamkan. Tapi kalau seandainya tambalannya sedikit, buat perhiasan tambal sedikit dengan perak, maka dimakruhkan kalau tambalannya sedikit. Tapi kalau tambalannya banyak, itu dimakruhkan kalau tidak ada kalau ada hajat tambalannya banyak. Tapi kalau misalnya tempatnya itu memang sengaja buat perhiasan, itu diharapkan. Faslun fi istimali alatus siwak. Nah, yang kedua menjelaskan tentang penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i, dan bersiwak itu sebagian daripada kesunahan-kesunahan. Wa yutlaku siwaku aidon ala ma yustaku bihi min araki wa nahwihi. Diungkapkan bahwasanya siwak itu yang digunakan yaitu kayu min arakin wa nahwihi, kayu arak. Jadi kayu arak wa nahwihi, dan yang seperti kayu arak. Kayu arak itu ya kayak akar. Jadi kalau itu bertubuh herbal itu kadang suka ada itu siwak itu. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, dan bersiwak itu disunnahkan fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jadi menggunakan siwak, kita mau makan bersiwak terlebih dahulu. Setiap kali keadaan kita bersiwak ala millati Rasulillah, itu disunahkan. Tapi ya niatnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, kecuali di bulan puasa pas matahari tergelincir, itu baru dimakruhkan. Wala yuqrabu tanziha, bersiwak itu tidak dimakruhkan kecuali ba'da zawali shaim, setelah tergelincirnya matahari shaim bagi yang berpuasa, fardhu aw naflan, baik puasa fardu aw naflan maupun puasa sunnah. Jadi ketika bulan puasa matahari tergelincir daripada bayang-bayang, artinya sudah masuk waktu zuhur, itu dimakruhkan untuk bersiwak. Ya, kalau bulan puasa terkadang yang sedikitnya ya gosok gigi, kesiangan habis sahur lupaan nggak gosok gigi karena ketiduran bangun tidur. Begitu sudah masuk waktu puasa, sikat gigi selama itu tidak tertelan, nggak masuk ke rongga, maka tidak masalah. Tapi kalau sikat giginya setelah matahari zawal tergelincir, itu dimakruhkan. Tapi kalau tertelan batal. Bersiwaknya itu meskipun tidak tertelan, atau yang sekarang
Misalnya sikat gigi juga pada siang bolong termasuk waktu zuhur itu juga dimakruhkan selama itu tidak tertelan. Kalau seandainya dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau seandainya tertelan pagi pun juga ya batal puasanya. Wa tazurul karohatu bi ghurubis syamsi wa Tarun Nawawi adamal karohati mutlaqon. Artinya hukum makruh tersebut menjadi hilang dengan terbenamnya matahari. Artinya kalau misalnya sudah masuk waktu maghrib ketika orang yang berpuasa itu, maka kemakruhannya itu sudah tidak ada. Definisi makruh itu apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dikerjakan tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala. Itu makruh ya. Kebalikannya daripada sunnah. Kalau sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Itu Tarun Nawawi adamal karohah lakon. Kalau ibaratnya matahari kita bersiwak setelah matahari terbenam, maka tidak ada kemakruhan. Bahwa aisiwaku artinya bersiwak fi salasati mawdi'in asatuh istihbaban min ghairihima. Bersiwak itu fi salasati mawdi'in, di dalam 3 tempat asatuh yang lebih utama, istihbaban yang lebih disunnahkan, min jadi kesunahannya itu aku lebih disunnahkan min daripada tempat-tempat yang lain. Jadi ada 3 tempat yang sangat disunnahkan untuk bersiwak itu daripada tempat yang lain. Yang pertama, ahaduha inda taghayyuril fammi min asmin, ketika berubahnya keadaan mulut sebab azab. Jadi kita misalnya kalau zaman dulu ada sikat gigi, kalau ibaratnya ini mulut itu azam itu bau nggak enak. Nah, itu yang pertama, ketika bau mulut bersiwak, nah itu disunahkan, sangat disunahkan. Jadi azam itu yang mendapat, yaitu yang terlalu lama atau mulut itu diam, gak makan apa-apa, gak kemasukan apa-apa lama, kayak seperti setengah berpuasa. Itu bersiwak itu di situ yang pertama yang ditekankan atau yang sangat disunahkan. Dan juga ada yang berpendapat azam itu ya tidak makan berpuasa, karena selama mulut itu tidak kemasukan misalnya cairan, minum, makanan, itu mulut itu akan menjadi bau. Maka disitulah kesunahan yang sangat ditekankan untuk bersiwak.
Wa innama qala wa ghairihi yasmula taghayyurul fammi bi ghairi asmin akul lidirihin kaihin min saumin wa ghaslin wa ghairihima. Jadi musonif mengungkapkan wa ghairuhu itu disebabkan selain azam yang tidak lain agar mencakup atau perubahan-perubahan keadaan mulut, meskipun itu disebabkan selain azam. Artinya meskipun tidak makan, meskipun makan atau minum tidak azam, artinya tidak mulut itu diam terlalu diam lama atau berpuasa, atau tidak berpuasa tapi mulut itu menimbulkan bau. Di situ juga sangat disunahkan untuk bersiwak. Dan yang kedua, wasani indal qiyami air istinqadhi minan naumi. Dan yang kedua yang sangat ditekankan kesunahannya itu, atau ibaratnya kesunahan yang lebih daripada yang lain untuk bersiwak itu ketika bangun tidur. Indal qiyami air al-istinqadhi minan naumi. Jadi ketika bangun tidur. Wasalisu, dan yang ketiga indal qiyami ila sholat. Dan yang ketiga ketika hendak berdiri mau melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika mau sholat terlebih dahulu siwak itu sangat ditekankan kesunahannya untuk bersiwak. Wa yata'akkadu aidun fi ghairi salasatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil maqturati kaqiraatil Qur'an wasfiroril asnan. Dan juga ditekankan fi ghairi salasati, pada selain atau di luar yang tiga itu, al-madhkuratu yang disebutkan, yaitu disebutkan dalam kitab yang lebih jelas penjabarannya atau yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Seperti misalnya akan disunahkan sebelum membaca Al-Quran, kita bersiwak terlebih dahulu. Atau misalnya ketika gigi mulai menguning, itu juga sangat ditekankan untuk bersiwak. Tapi kalau di kitab Fathul Qorib cuma hanya 3. Di luar yang 3 itu kesunahan yang sangat disebutkan di dalam kitab yang lebih jelas penjabarannya. Jadi kalau dalam kitab Fathul Qorib ketika mulut diam atau berpuasa, atau misalnya nggak puasa tapi dia mulutnya itu tidak kemasukan apa-apa, baik itu air maupun makanan, itu lama, itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Terus yang kedua ketika bangun tidur disunahkan, sangat disunahkan untuk melakukan siwak. Terus yang ketiga hendak mau melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Berarti siwak di sini bukan gosok gigi, bukan ya Ustaz? Di sini kan waboyini, cuman di sini kan ada afdoliyahnya, ya. Wonahbihi, bukan waboyini. Jadi sebetulnya itu termasuk siwak, cuma kan begini kesunahan.
kalau kita benar-benar mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita menggosok gigi sudah dapat kesunahan untuk menggosok gigi. Ketika kita mengikuti kayu yang seperti digunakan oleh Nabi, itu sudah dapat dua, mendapatkan kesunahan seperti yang digunakan kayu yang oleh baginda Nabi. Kalau yang tadinya dengan sikat gigi itu karena kayu, bukan dari kayu arok, kesunahannya hanya menggosok giginya. Jadi kalau orang yang mengikuti pakai kayu arok, warnaihi atau sejenisnya, kan ada kayu arok, ada juga kayu yang seperti kayu arok itu yang dibuat. Nah, itu dapat dua kesunahannya. Ikutin kayunya yang dipakai oleh Nabi dan kesunahannya menggunakan menggosok gigi. Apalagi tata caranya yang dari kanan, dari dalam itu. Jadi kalau sikat gigi itu kan warna gigi juga termasuk itu di situ, cuman nilai pahalanya itu enggak seperti yang menggunakan kayu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusamu ayat dia disiwa wa ayustaku binaminihi wa yabda'u bil janibil ayman min famihi wa ayyumirrohu ala saqofi halkihi imroron latifan wa ala karusi fitrosi. Ini caranya. Saat bersiwak disunahkan untuk niat sunnah siwak. Jadi dalam artian billati Rasulillah, jadi harus berniat mau mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dapat nilai pahala kesunahan. Bersiwak menggunakan tangan kanan, memulai daripada mulut bagian kanan dan menjalankan siwak pelan-pelan ke bagian langit-langit tenggorokan dan gigi-gigi geraham. Jadi caranya itu ke atas, mulai dari kanan terus ke kiri, akhirnya ke dalam, ke langit-langit, balik lagi. Nah, kalau mengikuti bukan ibaratnya nggak dapat sunnah. Kalau misalnya yang dari kiri terus ke kanan, tetap dapat nilai pahalanya, tapi tidak dapat tambahan nilai pahala seperti yang dilakukan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cara Nabi bersiwak itu dari kanan ke kiri, masuk ke dalam, ke langit-langit, jadi kena semua. Tapi yang intinya niatnya billahi Rasulillah, mengikuti lafaznya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi furudil wudu wallahu a'lam bissawab. Ya, sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah kepahaman, dan sekali mungkin ada yang mau yang kurang jelas atau bertanya. Tadi yang pertama menjelaskan tentang masalah wadah. Yang jelas wadah dari emas dan perak itu diharamkan. Takutnya ya mudah-mudahan banyak berlimpah ibaratnya ini, sehingga sampai ibaratnya mampu membeli wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Itu kalau tidak ada
kecuali memang ada yang misalnya kan dibutuhkan, wah kalau nggak pakai itu nanti begini akhirnya sehingga mempermudaratkan. Nah itu bukan. Intinya di sini kalau seandainya memang buat pamer, buat mewah-mewahan, itu diharapkan memakai wadah daripada emas dan perak. Selain emas dan perak, meskipun itu terbuat daripada yakut dan batu, cincin, apa segala macam yang itu tidak ada masalah. Bahkan ditambal pun juga, tambalan sedikit aja tidak diperbolehkan. Apalagi tambalannya banyak, itu kalau emas. Tapi kalau perak, kalau tambalannya banyak, nah itu kalau tidak ada darurat itu diharapkan, tapi kalau darurat dimakruhkan. Tapi kalau tambalannya sedikit, ini yang perak ya, yang perak kalau tambalannya sedikit, memang untuk perhiasan, nah itu dimakruhkan. Tapi kalau seandainya diupirin atau diturun karena turun itu tidak dimakruhkan. Tapi kalau emas mau sedikit mau banyak itu tidak diperbolehkan. Nah, terus yang terakhir terkait dengan masalah jiwa. Mudah-mudahan ada yang ini terkait masalah jiwa apa? Selain daripada sayur dan berkonsum tinggi, apakah ada lain bisa dikatakan bersifat? Yang penting intinya begini, kalau dulu ya, bahkan kain ya, kalau memang di situ nggak ada apa yang buat untuk, kalau dulu kan susah ya kayak nyerok, kalau sekarang mah gampang, itu minyak itu banyak sekarang yang jualan gampang ya. Tapi kalaupun seandainya ya namanya di sini juga tetap beli ya, sepanjang itu ya ada yang 10.000, ada yang 15.000. Nah terus kalau tidak ada misalnya, nah, selain yang penting yang buat masuk gigi itu, maksudnya buat gosok gigi itu bersih, jangan sampai ibaratnya ada yang menyebabkan membawa kemudaratan. Nah itu nanti masalahnya baru lagi. Jadi kalau seandainya menggosok giginya itu mendapat kesunahan, tapi kalau ibaratnya menambah misalnya dapat kemudaratan, rusak gigi atau ini kayak seperti Sunan Taufik misalnya kan, dengan bambu, tonjolan bambu itu kan akan menyebabkan gigi kropos atau sakit gigi, nongkel dengan kayu yang terbuat dari bambu. Itu nggak boleh. Di Sunan Taufik itu dijelaskan, itu dapat apa saraf sehingga gampang mudah itu sakit gigi gitu. Iya, tusuk gigi maupun bambunya itu buat gosok-gosok maupun yang terbuat dari bambu itu kan dapat membuat mengorot gitu kan, dijelaskan di situ. Gak tahu kandungannya ada apanya, saya juga kurang paham. Cuma di Sunan Taufik itu dijelaskan jangan menggosok gigi atau menongkel sela-sela gigi dengan kayu yang terbuat dari bambu. Itu. Kalau kayu yang penting jangan yang hidup ya, karena sebagai adabnya, maksudnya yang masih gitu, ya yang sudah kering atau yang ya kering. Intinya misalkan apa tadi kan pertanyaannya, apakah ada yang lain selain daripada kayu itu dikatakan bersiwak? Intinya bersiwak itu kan membersihkan gigi. Bahkan dulu kiai saya ya, itu terkadang jubahnya karena beliau nggak bawa siwak. Cuman dapat membersihkan giginya, nilai pahalanya, tapi tidak dapat nilai pahala kayunya gitu. Tetap dikatakan kalau bersiwak itu yang membersihkan gigi.
Kalau sifat di kantong itu enggak gitu ya, maksudnya enggak kotor gitu loh. Kan dari gini. Naruhnya sifatnya itu kan kadang di kantong. Ya, itu hebatnya kayu siwak itu kandungan cairannya itu, bahkan kalau orang rajin bersiwak itu gigi akan menjadi kuat. Dan kalau rutin, kalau kata kayak benar-benar istiqomah, itu akan terhindar daripada sakit gigi itu. Kita sakit gigi ya karena nggak istiqomah, nggak rutin. Kalau dulu memang benar-benar nggak pakai sikat gigi pesta itu, jadi setiap saat pembuat. Nah itu dikasih plastik, kalau dulu ya dikasih plastik dibungkus, maksudnya biar kadang kalau habis ini kan dicuci, diperes, dikering. Karena dia kalau dibungkus itu lembab terus, tapi kalau dibuka itu kering. Ya, itu ada kandungan cairannya itu yang bagus kan. Kalau yang lagi lembab itu lagi basah-basah itu, makanya kalau habis dikemas dari toko itu kan kemasannya rapat itu kan masih lembab. Memang baunya kurang enak, ada asam-asam begitu, tapi bagus itu buat gigi. Bahkan kalau misalnya sakit gigi itu kalau yang basah digigit sampai keluar cairannya itu, masuk ke lubangnya itu, insya Allah kata guru saya itu bisa ini lambat laun itu hilang sakitnya. Tapi bagusnya harus basah berarti. Bagusnya sih seperti itu loh bapaknya. Kalau emang dulu itu kan ada paknya itu, kayak tempatnya, jadi dia lembab terus. Karena kalau dibiarin digantung begitu, dia kering, hilang. Kalau bagusnya masih ada lembab-lembabnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.